kenapa pula udah ngerebut suami harus ngerebut anak gitu. Agak-agak apa jangan-jangan dia pengen nguasain anak supaya bisa dapat uang dari ini suaminya ya. Hola netizen yang tercinta, Devina, mantan asisten pribadi Aden Wong, kini ikut buka suara soal polemik rumah tangga mantan bosnya dengan sang istri Amy. Sampai berani bersumpah, Devina mengaku tuduhan Aden Wong kepada sang istri Amy tidaklah benar. Pasalnya, menurut Devina, Amy adalah sosok ibu yang bertanggung jawab. Bahkan selama ini, Amy mengurus sendiri bayinya yang masih berusia 4 bulan tersebut. Namun sayangnya, momen indah Amy mengasuh sang anak harus dirusak oleh Aden Wong dan Tisa Erni. Bahkan terbaru disebutkan Aden Wong dan Tisa Erni membawa keempat anak Amy ke Malaysia. Davina juga mengaku melihat Amy menangis setiap hari. Meski demikian, dibandingkan dengan kejadian saat di rumah sakit waktu lalu, Amy lebih bisa menghadapi masalah rumah tangganya dengan legowo. Tidak hanya itu saja, Davina juga menyayangkan Aden Wong yang merebut bayi Amy. Sebab bayi 4 bulan tersebut sebetulnya sangat membutuhkan sosok Amy untuk memberikan ASI. Davina juga menepis tudingan yang menyebut Amy tidak becus mengurus bayinya. Untuk itu, Davina meminta doa dan dukungan kepada publik agar keempat buah hati Amy bisa segera dalam pelukannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi nggak tahu kenapa aku tetap pro sama si pihak istri, karena ya aku rasa cerita-ceritanya si istri ini lebih logis dan bisa aku terima dengan akalku. Terus juga ditambah lagi aku tuh seorang perempuan, jadi mungkin aku ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pihak si istri. Karena nih dari klarifikasinya si pihak suami, dia itu tidak mengakui kalau TE itu selingkuhannya dia. Dia bilangnya TE ini adalah asisten dan juga TE ini orang yang membantu dia gitu. Tapi masa iya sih asisten kok panggilnya sayang-sayangan? Ditambah lagi kita kan tahu kalau si pihak suami ini seorang WNA. Jadi seharusnya kalau cari asisten itu kan yang bisa berbahasa Inggris, ya nggak? Untuk anaknya yang ikut klarifikasi, aku nggak tahu kenapa, tapi dalam pemikiran aku, anak segitu itu mudah banget loh untuk didoktrin, ya nggak? Kalaupun begini, kalaupun pihak si suami ini merasa pernikahannya itu ada masalah, terus dia juga nggak suka sama karakter si istri, kenapa bertahan sampai 16 tahun gitu, terus juga si istri melahirkan banyak anaknya dia gitu, kenapa? Why? Apalagi sempat nih si pihak suami nih sempat meragukan kalau anak yang terakhir itu bukan anaknya dia, lalu kenapa anaknya ikut dibawa gitu. Lagian nih dia membawa anaknya yang kecil nih, kan itu masih menyusui kan ibunya, kenapa harus dipisahkan gitu loh? Ya nggak manusiawi dong mengganti air susu ibunya dengan ASI support. Aku rasa gimana ya, nggak tahu kenapa aku cuma berdoa semoga Ibu Ami bisa berkumpul lagi dengan anak-anaknya apapun itu alasannya gitu. Karena kalau memang dia nggak sayang nih sama anak-anaknya, nggak mungkin lah dia bolak-balik ke sana kemari mencari bantuan supaya dia bisa bertemu dengan anaknya gitu loh. Semoga kasus Amy ini bisa kita kawal terus ya sampai keadilan didapat. Aku nggak tahu sih gimana respon di Korea Selatan sama Singapura. Karena aku lihat cuma ada satu content creator dari Korea Selatan yang bicara soal kasusnya Amy. Tapi nggak apalah, di Indonesia supportnya banyak, terutama dari Ibu Grace Tahir. Walaupun Amy sama suaminya warga negara asing, tapi kan anaknya keempat lahir di Indonesia. Jadi kemungkinan bisa dapat dong kewarganegaraan Indonesia. Jadi Indonesia bisa interfere mungkin dalam kasus ini. Nah cuma memang aku pengen meluruskan sedikit ya, karena ada content creator yang cukup ternama, dia tuh kayak takut salah ngomong karena dia ngerasa bingung kok
anaknya Amy yang paling besar, yang perempuan ini, kalau dia ngeliat ibunya teriak, dia malah sukarela pergi sama mistresnya, bapaknya. Nah, kalau aku lihat, ini bisa aja sih terjadi gitu loh. Karena jujur ya, itu anak kan udah agak remaja. Seperti yang Amy bilang, Amy tipe ibu yang protektif. Jadi dia suka periksain HP anaknya, dan ini yang bikin hubungan dia sama anak yang paling besarnya agak slack gitu. Tapi itu bukan berarti Amy-nya nih yang salah, makanya wajar suaminya ninggalin dia. Enggak. Kalau menurut aku ya, apapun masalah yang terjadi di rumah tangga harusnya diselesaikan antara suami istri tanpa melibatkan anak-anak. Kalau emang udah ngerasa nggak cocok sama Amy, ya suaminya cerai aja gitu. Tapi kan ini suaminya selingkuh. Selingkuh tuh nggak ada pembenarannya gitu loh. Kecuali kalau Amy membahayakan anak-anaknya, boleh deh si bapak memisahkan anak dari ibunya. Tapi kan bukan begini ceritanya. Amy sangat sayang sama anak-anaknya, dan apapun alasannya tidak berhak memisahkan bayi yang baru 4 bulan dari ibunya. Itu bayi masih butuh ASI. Bapaknya mungkin pikir karena banyak duit tenang bisa dikasih susu formula. Iya, nggak bisa gitu juga konsepnya. Nggak sehat buat babynya. Apalagi kan bapaknya juga katanya pernah curiga ya, ini keterangan dari mantan sekretarisnya, dia nuduh Amy selingkuh sehingga itu baby katanya bukan baby dia. Nah, kalau bukan baby dia kenapa diambil gitu loh. Nah, memang kasus ini rada rumit karena Amy kan sama suaminya ini belum bercerai. Jadi mau diinterview-nya juga rada-rada membingungkan ini, apalagi kan ini terjadi bukan di negara dia lagi, di negara Indonesia, dan aku sendiri buta hukum ya. Jadi aku harap orang-orang yang lebih mengerti soal hukum dan bagaimana cara menyelesaikan ini bisa mungkin kasih info ke Amy supaya masalah ini cepat kelar. Tapi aku senang kemarin lihat di berita Amy sudah membuat laporan karena selingkuhan suaminya ini nggak berhak ikutan ngambil anak itu ya. Itu kayaknya bisa kena sanksi hukum deh. Apalagi kan di Indonesia setauku ada hukum perzinahan ya, nggak boleh gitu setauku, dan dia orang Indonesia, dia bisa kena pasal itu. Dan aku juga heran sih sama ini artis yang kagak beken. Kenapa aku bilang artis? Karena dia aslinya tuh penyanyi dangdut ya, nggak terkenal sih, juga sempat main katanya di beberapa sinetron yang which is nggak terkenal juga, dan dia malah terkenalnya dalam kasus prostitusi sama majalah dewasa gitu katanya gitu. Makanya pas dengar namanya aku kayak siapa ya, nggak kenal sebenarnya gitu kan. Tapi yang aku tahu katanya dulu dia juga pernah ganggu rumah tangga orang lain gitu loh. Nah, aku tuh nggak ngerti ya sama orang-orang yang kayak gini, mengganggu rumah tangga orang lain. Sangkin apa? Kepengen punya uang banyak gitu. Lalu kenapa pula udah ngerebut suami harus ngerebut anak gitu? Agak-agak apa jangan-jangan dia pengen nguasain anak supaya bisa dapat uang dari ini suaminya ya gitu kali ya, suaminya Amy. Bingung juga sih, menurut aku membesarkan 4 anak tuh nggak gampang gitu, dan aduh nggak banget deh memisahkan anak dari ibunya ya, kecuali kalau ibunya membahayakan si anak. Selebihnya dari itu enggak deh. Suami istri mau berantem ya itu urusan suami istri mau cerai itu urusan suami istri, jangan ngorbanin anak. Perceraian aja udah bikin anak susah, kenapa pula anak mesti jadi korban peperangan bapak dan ibunya gitu? Karena nggak ada tuh yang namanya bekas bapak apa bekas ibu. Gimana pun si anak tetap butuh kalian berdua gitu ya. Jadi ya aku sih berharap polisi Indonesia bisa ya mengusut tuntas kasus ini, dan aku terus pengen dengerin update-nya. Aku cuman baru tahu suaminya sudah berhenti kerja dari kantor yang DP World itu ya. Tapi nggak tahu sekarang di mana, karena terakhir kan kabarnya dia kabur ke Johor Bahru. Makanya aku minta tolong teman-teman di Malaysia, tolong kalau ketemu orang ini sadarin deh tuh. Jangan begini caranya. Mau kabur-kaburan sampai kapan coba kayak begini? Kan konyol, kasihan
anaknya itu 4 itu pasti secara psikologis itu terganggu. Dan ternyata kasus kayak Emi ini juga pernah terjadi loh teman-teman. Terutama aku taunya kasusnya di Indonesia ya. Cuman mungkin karena waktu itu kita belum punya TikTok, belum sosial media belum kayak gini. Kasihan itu ibu kayaknya udah 11 atau 12 tahun gak bisa ketemu sama anaknya gitu. Jadi aku berharap dengan kasus Emi ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang agar kasus kayak gini tuh jangan terulang lagi gitu loh. Ya, gimana caranya supaya ini tidak terjadi. Terima kasih ya dukungannya.